Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Libra. Topiknya adalah karma dan cara membayar karma buruk yang akan membuat Libra bahagia dan kaya raya. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan di bulan September? Tapi kita akan kupas sedikit ya. Karma di persepsi masyarakat kita itu sering dianggap adalah sebuah hal yang buruk ya. Makanya kalau ada orang kena musibah atau kecelakaan, kita sering menyebut, nah kena karmanya dia, baru kena karmanya dia, seperti itu. Padahal karma itu sebenarnya netral. Karma itu adalah sebab dan akibatnya. Bisa karma buruk atau karma baik. Kalau sebab kita berbuat baik, karmanya baik. Kalau kita berbuat buruk, karmanya juga akan buruk. Jadi karma itu sebenarnya netral. Tapi untuk lebih memudahkan ya kita sebut aja karma baik dan karma buruk. Gitu ya, untuk Libra kita akan kupas ya di bulan September nanti. Nah kan, banyak Libra yang patah hati, banyak Libra yang kecewa, dicurangi, diselingkuhi, dikhianati ya, apa tuh namanya? Dizolimi lah ya istilahnya ya. Kenapa begitu? Banyak yang masih dizolimi, banyak yang masih dikhianati padahal udah berbuat baik ya. Nggak kaya-kaya juga, banyak ditipu orang, duitnya dibawa lari, kemudian banyak dibohongin terus. Ya pokoknya yang susah-susah ya, terpuruk seperti itu ya. Kita akan lihat apa hubungannya dengan karma buruk dan karma baik. Kita akan bagi menjadi 3 ya. Ini adalah past, present, and future. Future-nya di sini ya. Past adalah kehidupan masa lampau, kehidupan masa lalu, kehidupan yang lalu ya, sebelum terlahir kembali. Sedangkan present adalah kehidupan yang sekarang, dan ini adalah kehidupan yang akan datang. Cerita di sini adalah bagaimana dulu seseorang yang hidup di masa lalunya mempunyai karma yang sangat buruk, sehingga dia dilahirkan di keluarga yang miskin, di lingkungan yang buruk, lingkungan yang nggak karu-karuan ya, lingkungan yang tidak tertata, lingkungan yang tidak bermoral, bisa jadi lingkungan yang tidak beradab ya. Tetapi ada yang bisa jadi juragan walaupun dia lahir di lingkungan yang buruk, di keluarga yang miskin, keluarga broken home, keluarga yang amburadul, tapi dia di masa depannya bisa kaya. Begitu juga sebaliknya, ada mereka yang dilahirkan, ada beberapa Libra yang dilahirkan di lingkungan yang baik, keluarga harmonis, keluarga kaya raya, terhormat, bangsawan. Tetapi suatu saat di kehidupannya dia jatuh dan jatuh miskin, dicerai, pisah dengan orang-orang yang disayang, nggak punya apa-apa, sampai makan pun sulit ya. Ada yang seperti itu. Walaupun dia dilahirkan di lingkungan yang baik. Nah itu karena presentnya itu dia banyak berbuat sesuatu yang buruk sehingga banyak mendapatkan karma buruk. Begitu ya. Kita akan kupas dulu yang pas, yang kehidupan di masa lampau. Bila kalian dilahirkan di keluarga yang miskin, lingkungan yang buruk, keluarga yang amburadul, tercerai-berai, atau broken home, toksik, keluarga yang sangat toksik, berarti karma buruk kalian banyak banget di kehidupan masa lampau. Sedangkan untuk kalian yang dilahirkan di keluarga yang kaya, lingkungan yang bagus, sekolah SD juga bagus, berarti kalian dulu karma baiknya banyak, sehingga kalian terlahir di keluarga yang baik, di lingkungan yang baik. Ini adalah pasnya ya, kehidupan masa lampau. Terus bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apa pengaruh karma buruk dan karma baik di kehidupan sekarang? 30% masih ikut
20-30% masih ikut karma di masa lalu kalian. Tetapi kalau memang itu sudah lunas hutang, ini yang kita bicarakan karma buruknya aja ya. Kalau karma baiknya kalian syukuri aja, kalian nikmati ya. Yang kita bahas ini adalah karma buruk, bagaimana kita menyelesaikan atau membayar karma buruk itu supaya lunas. Kemudian kita tinggal menimbun karma-karma baik sehingga hidup Libra bahagia dan kaya raya. Present, saat kalian berumur 1-5-6 tahun baru biasanya balita baru mengerti, usia 6-7 tahun baru mengerti apa itu baik atau itu buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian lanjut lagi lulus SD, biasanya mereka baru bisa mengambil keputusan untuk sekolah SMP di mana, untuk berteman dengan siapa, mereka baru mengerti dan baru diberi kekuasaan atau baru diberi apa ya namanya ya, keleluasaan oleh orang tuanya untuk memilih sekolah SMP-nya sendiri atau berteman dengan siapa. Sebelumnya biasanya akan diatur orang tua. Nah, ini masih menyangkut dengan karma masa lalunya. Dan kehidupan sekarang, bila kalian masih mengalami kepahitan, kegetiran, masih sering ditipu orang, masih sering dikhianati, masih sering diselingkuhi, berarti karma kalian belum selesai. Karma buruknya masih banyak. Karma buruk itu bisa kalian selesaikan, bisa dibayar dengan berbuat baik, beraksi baik yang menyebabkan karma-karma baik yang kita timbun. Itu ya, kita kumpulkan untuk membayar karma-karma buruk. Tetapi masalahnya karma baik dan karma buruk biasanya tidak langsung terjadi karena akan menunggu buah karma itu datang ya. Kita berbuat baik nggak serta-merta akan mendapatkan karma baik saat itu juga. Akan menunggu kapan buah karma itu datang. Jadi bila kalian yang sekarang masih sengsara, teliti dulu sebelum kalian dewasa. Kalian pernah berbuat kesalahan, menzolimi teman, membuli temanmu SD atau SMP. Itu sudah saat kalian mengerti baik buruk dan kapan kalian membuat keputusan ya, mengolok-olok, mengejek-ejek sehingga mereka luka batin ya Libra ya. Karena karma dihitung dari luka batin yang kalian timbulkan. Efeknya bisa berbeda. Misalnya nih, kita mengejek atau mengolok-olok seseorang laki-laki, dia luka batinnya mungkin nilainya 1 atau 2 doang ya. Tetapi kalau kita membuli perempuan, membuli cewek, biasanya luka batinnya akan lebih dalam. Kata-kata yang sama bisa menyebabkan buah karma buruk yang berbeda. Ya, ini yang kita nggak bisa ngukur karena yang maha kuasa aja yang bisa ngukur ya. Parameternya yang maha kuasa yang punya, bukan kita yang punya. Jadi bayarannya karma gimana? Dengan perlakuan yang sama terhadap orang yang berbeda, kita harus membayar karma yang berbeda pula. Makanya kita nggak bisa mengetahui kapan karma kita akan lunas. Kok masih kadang-kadang naik turun lagi, naik turun lagi. Karma kita, buah karmanya belum mekar, belum bisa dipetik ya buah karmanya ya. Terus bagaimana kemudian di kehidupan masa depan, masa mendatang? Kalau saat ini saya masih terpuruk nih, kita masih terpuruk, masih suka dijolimi, masih tercerai-berai, masih suka iri, dengki, sakit hati. Itu adalah karena karma buruk ya. Kadang kita nggak mau iri ya, nggak mau dengki kepada orang. Tetapi itu timbul dari hati kita sendiri, tiba-tiba aja timbul iri, pengen membalas, pengen menyakiti, kadang-kadang timbul dendam. Punya tetangga beli kulkas, mobil baru, kita jadi iri ya. Kita sebetulnya nggak ingin, tapi itu kadang muncul sendiri. Itu karena karma buruk yang tertanam masih banyak di dalam diri kita.
Terus presentnya bagaimana? Dengan membayar karma-karma buruk itu sampai lunas, dan kita harus mendapatkan deposito tabungan karma baik. Begitu ya. Analoginya begini, bila kita meminum atau diberi minum secangkir air yang pahit atau air jamu yang pahit banget, kita akan nggak suka. Itu kepahitan-kepahitan di dalam diri kita, kepahitan di dalam hati, toksik di dalam hati yang meracuni diri kita. Bagaimana menetralkannya? Dengan diberi air yang banyak, dicampur air yang banyak. 1 ember, 2 ember, 1 gentong, 1 drum ya, 1 tandon yang gede, sehingga pahitnya udah nggak terasa. Bagaimana apa airnya ini? Itu airnya adalah kita analogikan dengan pikiran positif. Kita harus memberi air yang banyak ke dalam cangkir yang berisi pahit banget itu ya. Berisi jamu yang pahit lah, kita analogikan sebagai jamu yang pahit banget itu, supaya menjadi netral, tidak terasa pahitnya lagi, tidak terasa menyakitkan hati ya. Terus masa hambar begitu aja ya kehidupan kita ya? Kita selalu ingin yang manis, yang enak ya. Bagaimana supaya enak? Kita harus banyak bicara yang baik. Kalau air itu adalah sebagai cairan atau pikiran yang positif, dianalogikan sebagai air yang bisa menetralkan, maka ucapan yang baik, doa-doa yang baik, menghibur orang, memberi penghiburan orang, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, itu adalah perasa yang nikmat. Sedangkan tindakan kita, tindakan baik, berderma, sedekah, melakukan perbuatan yang membahagiakan orang lain, itu adalah gulanya. Sudah manis, enak pula, kayak Fanta kali ya. Nah seperti itu ya. Jadi analoginya, berbuat baik sebanyak-banyak mungkin, ibaratnya memberi gula kepada cairan tadi. Berpikir positif ibaratnya menambahkan air sampai cairan itu tidak terasa pahit, yang tidak enak ya, sampai netral. Kemudian perasaan nikmatnya dengan ucapan yang bagus, dengan doa-doa, dengan memberi penghiburan kepada orang lain. Sepertinya sampai di sini udah bisa dimengerti ya, karena karma ini dalam. Tiap agama mengajarkan berbeda, tapi kita akan ambil garis besar dan benang merahnya secara universal untuk membantu Libra mencapai kehidupan yang bahagia, mencapai kehidupan yang indah dan kaya raya gitu ya Libra ya. Sehingga kehidupan di masa depan kalian jangan dikhawatirkan lagi. Yang penting berbuat baik dan berbuat baiklah. Maka ibaratnya kita akan memberikan gula yang banyak kepada cairan itu, sehingga walaupun cairan pahit datang, jamu itu datang yang kita analogikan sebagai karma buruk, udah nggak terasa lagi ya. Walaupun dia memang pasti datang, karma buruk itu tidak bisa dihindari. Dia akan datang sebagai akibat dari tindakan buruk kita di masa lalu, baik di kehidupan yang lalu maupun masa lampau saat kita masih kecil. Itu harus kita bayar, tidak boleh enggak, dan tidak akan terhindar. Oleh sebab itu kita akan terus-menerus menambahkan gula dan ucapan-ucapan yang manis, menambah gula dengan perbuatan-perbuatan yang baik terus-menerus, sampai hidup kita terasa manis dan indah. Begitu ya Libra ya. Bagaimana yang lainnya? Hukum sebab akibat bekerja ya, dimana siapa yang menabur benih padi akan menuai beras ya. Siapa yang menabur racun akan menuai kematian ya.
Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Jadi bagaimana kita supaya kebaikan perbuatan kita ini bisa membuahkan karma baik, yaitu dengan perbuatan adalah menanam padi. Bagaimana pupuknya? Kalau nggak dipupuk ya nggak akan tumbuh dengan baik, nggak akan cepat panen ya, nggak akan cepat berbuah ya. Terus banyak hama dan rumput-rumput liar yang akan ikut tumbuh. Bagaimana caranya kita supaya cepat panen dengan baik? Yaitu dengan berpikir positif, selalu berpikir positif, berprasangka baik kepada orang, berprasangka baik kepada saudara, berprasangka baik terutama kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan marah dan kalian harus ikhlas menjalani apapun yang telah kalian terima saat ini. Karena disinilah itu kita atau Libra membayar karma-karma buruknya di kehidupan masa lalu. Ikhlaslah karena memang itu buah karma burukmu yang kalian terima sekarang ya. Untuk membalikkan keadaan ya berbuat baiklah, menanam padi, dipupuk dengan pikiran-pikiran positif dan prasangka baik, kemudian diobati dan supaya hamanya hilang, baik hama rumput dan hama serangga, binatang, wereng dan sebagainya, dengan ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan sekedar manis ya, manis tapi berbisa sama aja ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan penghiburan kepada orang-orang di sekitar kita, dengan pujian yang tulus dan benar, bukan pujian yang menjilat, dengan ucapan yang tidak berbohong, dengan ucapan yang jujur. Itu adalah obat hama buat kalian yang menanam padi supaya kita memanen beras. Begitu ya Libra ya, sampai di sini kayaknya udah cukup jelas ya. Kalau memangnya kurang jelas karena ini case-nya Libra tuh cuman sedikit ya. Untung cuman sedikit ya. Case-nya Aries banyak, case-nya Shio Macan banyak. Sekali lagi ini general reading, belum tentu cocok buat kalian atau belum tentu resonate ya. Mungkin sebagian Libra nggak cerai, mungkin nggak dicerai, nggak ditinggalkan, nggak banyak ditipu orang. Tetapi kita khusus untuk memperbaiki atau membantu teman-teman Libra yang tengah dialami perceraian, perselingkuhan, ditipu banyak orang, difitnah, dipojokkan, dianiaya, supaya mereka segera terlepas dari kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang toksik ya. Dan kalian bila merasa ada case tertentu, bisa lihat di zodiak Aries ya yang komplit ya. Banyak ya, lebih dalam. Terus kemudian di Shio Macan juga case-nya banyak. Karena cara mengobati atau cara membayar karmanya berbeda-beda ya. Kita ambil nih Libra di bulan September ya. Ada zodiak Aries, Taurus dan Shio Macan yang kompleks ya permasalahannya, sehingga pembahasannya cukup detail ya, cukup banyak. Jadi Libra yang case-nya sedikit silahkan nonton di Taurus, Aries atau Shio Macan. Begitu ya Libra, tampaknya ini udah cukup jelas ya untuk Libra karena case-nya cuman sedikit ya, ditinggalkan, patah hati ya, putus pacar, nyambung, dicerai, ditinggalkan, dihina, seperti itu aja ya. Dan untuk membawa ke kebahagiaan terus berbuat baik, terus berprasangka baik, terus berpikir yang positif supaya kehidupan kalian benar-benar bahagia dan kaya raya di bulan September. Salam sahabat Tutu.